pikiran lemah mental saya. Jadi saya harus balas budi, balas kasih sama istri, menyayangi. Oleh itulah ketemu Tuhan. Apa pesan moralnya Mbah di HP? Tuhan, apakah benar ada? Apakah Tuhan Maha Pendengar? Buktikan Maha Pendengar. Temukan saya sama beliau ini, Mbah Kung, TV Kejawen itu. Saat itu beliau ada di Depehe. Buktikan. Lalu benar-benar Tuhan ada, buktikan. Yes, minggunya belum seminggu itu, misal saya Mangku Baruna ngechat, ini ada petapa itu. Punya kontaknya aku, saya mau ketemu. Oh ada ini kontak. Akhirnya dipertemukanlah kami di Jalan Anggrek 34 ketemu. Oh, nah disitulah saya diperbaiki. Mental saya frustasi dibenahi. Mental saya rapuh dibenahi. Dibenahi. Jadi dielus, diasah agar menjadi permata mulia yang berharga. Amin. Jadi pesan moralnya di situ kami dapat kutip, jaga kesucian putih, jaga kemuliaan kuning. Putih, kuning. Banyak itu salah satu kutipan kami. Jaga kesucian. Apalagi wanita kalian, jaga kesucian. Yang pria-pria bantu jaga kesuciannya ya. Ya, bantu jaga. Nanti kalian juga akan tahu efek dari kesucian itu. Bukan ya, yang laki-laki ya. Mohon maaf ini, cewek-cewek juga jaga kesuciannya. Bapak sudah merasakan itu. Kalau sudah suci, saling kedek, makanya akan datang ada uzur-uzur kemuliaan itu bangkit. Nah disitulah bangkit spiritual. Kami tahu siapa spiritual sejati, siapa guru spiritual kita sejati. Kita tahu akhirnya, oh ini persepsi kita memaknai spiritual itu sering salah. Nah, salah satu kutip, salah satu yang kami dapat kutip. Nanti kalau banyak kutipan nanti saya ceritakan lagi. Itu yang saya dapat sampaikan itu. Makanya lapang dada, lapang jiwa, berikan itu. Ya, jangan iri, jangan dendam, jangan prasangka buruk apalagi. Nah itu beliau katakan. Sing dadi ngandohane jelek, jangan sakit dah nanti. Apalagi saya gedek tidak dayu. Padahal yang cinta tidak dayu. Itu ya, sing dadi berprasangka buruk kita. Ya teori loss of spiritual attraction. Apa yang kamu pikirkan makanya positif. Disinilah masa depan kamu yang membawa. Kalau kamu salah, masa depanmu juga akan tidak terarah. Makanya kakak ngajak ke Mbah agar masa depanmu terarah. Ya, ya. Itu Mbah, kami mohon arahan Mbah. Ini mereka tumpuan bangsa kami, aset-aset kami. Biar lebih sukses dari kami. Ini bagus sekali aset-aset ini. Jadi dia berpendidikan, karyanya sudah banyak, kontribusinya ke dinas sosial sudah banyak. Belum saja kami ajak ke lapangan, baru di dunia maya saja. Besok akan saya ajak ke dunia nyata yang akan lebih mengagetkan. Kami kemah bersama Mbak, belusukan ke masyarakat yang miskin. Kamu biar menangis kamu. Yang mau kerauhan nggak jadi kamu kerauhan. Nggak jadi orang miskin ya. Aduh nangis jadi. Itu akhirnya hikmah yang kita dapat, bersyukur yang utama. Doa nomor satu. Doa nomor satu tetap bersyukurlah sama Tuhan. Menghidup. Baru bangun ngirup darah. Tuhan makasih sudah hadir bersama kami. Gitu kan. Beliau nih yang memberikan ajaran aku kan ganyu manis kini bersyukur nak kena manis. Makanya malu deh. Gitu Mbak. Silakan Mbak, ini waktu kami hanya 1 jam. Dalam kondisi kelaparan, udah makan semua? Udah mantap. Bahkan juga udah makan tadi. Bangun tadi nyayur tahu. Nah, ini Pak Jody. Makasih. Ini ada
4 nih, kode 4 apa nih Mbah? 4 nih. Nah, dari Ojo lali, ojo luput, ojo iri, ojo murka. Sedulur papat kita itu jelek sekali, penyakit kita. Jangan lupa, jangan salah, jangan iri, jangan murka. rekam. Ya, seperti itu. Kalau kunci kalian untuk melangkah, sebetulnya kalau Pak Gopi menyampaikan belusuan itu sebenarnya kurang tepat, tapi kami dipertemukan. Ketika kita tuh melangkah dan menapa, selalu dipertemukan hal-hal istimewa di ini hidup dan kehidupan. Maka kami menemukan saudara-saudara kita yang belatungan, saudara-saudara kita yang sakit stroke, saudara-saudara kita yang buta, saudara-saudara kita yang tidak bisa menapa, saudara-saudara kita yang hilang ingatan. Tapi anugerahnya besar sekali. Beliau sentuh dengan karunia-Nya yang luar biasa. Maka kalian pakai putih kuning ini Mbak Kong bangga sekali. Tapi jangan hanya bangga dengan putih kuningnya saja. Makna itu lakukan di dalam hidup. Ya, harus kita jalankan putih dan kuningnya beliau. Mbak Kong bawa bunga dari Tabanan kemarin itu mekarnya ternyata putih kuning. Indah sekali ya. Tiga hari berturut itu mekar. Dalamnya kuning sekali, indah cemerlang, dan ada embunnya kayak permata, bagus sekali. Putih dan kuning, jaga itu selalu bercermin pada putih kuning beliau. Nah, rahasianya sebetulnya kalian kan umat Hindu, itu kan selalu diserukan pranayama. Ini baru diucapkan. Selama Mbak Kong keliling di Bali baru diucapkan, belum diterapkan. Apa itu pranayama? Pranayama ini yang sesungguhnya yang harus kita terapkan di dalam hidup. Tarik napas dalam, hembuskan. Tarik napas dalam, hembuskan. Tarik napas dalam, hembuskan, tanpa menahannya. Karena rahasia hidup kita di napas kita. Kalau pernapasan panjang ini menjaga konektivitas dengan sang pemberi napas, dengan napas kita. Kalau nggak percaya, nanti tutup hidung dan mulutmu dengan lakban. Setra besok rame ya kan. Jadi rahasia napas, rahasia kehidupan itu mutlak di pernapasan kita. Dan untuk menjaga konektivitas dengan sang pemberi napas ini harus pernapasan panjang. Saat duduk, saat berjalan, saat jongkok, saat berlari, saat tidur, saat apapun, please terapkan. Disitulah kepekaan akan terjadi bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan, apa yang kita kerjakan akan menjadi karunia yang indah karena kita hanya dipakai. Kita dipakai dan mengerjakannya. Dipakai terus. Nak ke sini, nak ke situ. Jangan ini. Sehingga kita akan mengerjakan sesuatu harmoni. Apabila disharmoni, please forget it. Bila disharmoni, please forget it. Ikuti yang harmoni. Itu kalau kamu cerdas rohani. Dalam ini hidup harus cerdas rohani, cerdas hati, dan cerdas akal. Kadang-kadang kita ini hanya cerdas akal saja, sehingga kita menjadi sombong, angkuh, dan kita menyepelekan orang lain. Kalau cerdas hati, kita tuh sering-sering kali mendiskreditkan ajaran kita yang paling baik, ajaran kita yang paling mulia, ajaran kita yang paling benar. Not good that. Please don't follow that. Disharmony. Kalau harmoni, maka itulah yang harus kita ikuti, karena itulah sebetulnya tuntunan beliau. Maka senang jangan pakai udeng putih, baju putih, kain kuning, indah sekali. Selalu lihat itu. Kalau nggak putih kuning, please forget it. Buah dari putih kuning pasti harmoni. Nanti nggak ada eyel-eyelan lagi, tidak ada perdebatan lagi, tidak ada apologi lagi, tidak ada argumentasi tanpa data yang valid. Nah, gitu. Dan nanti jiwa kita mengalahnya tinggi sekali.
Makin mengalah, makin rendah hati, makin lembut, makin teduh. Itu kunci tercerahkan ini hidup. Kalau belum teduh, belum lembut, belum tercerahkan kita. Kalau kakak-kakakmu di Semik itu angkatannya Anggun, Mbah Kung pernah lah Dharma Wacana di Semik ya. Angkatannya Anggun tuh berapa yang sekarang kerja di salon Rins. Kemarin ketemu nangis dia, saya dipeluk erat. Mbah, gitu. Ada 2 tahun nggak ketemu. Ketemu di sampingnya setannya Dinsos semalam. Habis Anggun ada lagi Isma, ada lagi rame akhirnya. Beliau nggak ada di setan. HP Mbah Kung mati, maka Mbah Kung balik kanan. Karena ada yang minta daun tapak liman. Ada orang yang menginginkan daun tapak liman, lalu Mbah Kung balik kanan, Mbah Kung cabutin, minta ya, bukan hanya nyabut tapi minta karena untuk obat 8 pohon itu untuk sakit pinggang, untuk ngilu-ngilu itu tapak liman, ada di pinggir jalan banyak sekali. Kalau kalian memerlukan blimbing pasir yang masih muda-muda itu memerlukan blimbing pasir tuh yang Mbah Kung rawat di depan tuh. Lainnya kan kering kan? Ya depan ini ya. Kalau sakit hati gitu. Kalau sakit hati ya itu tadi harus cerdas rohani. Kalian tidak akan pernah sakit hati. Luka dan perih hidupmu hanya kau nikmati. Orang lain tidak akan pernah ikut merasakan kepedihanmu atau lukamu, dan tidak perlu engkau melibatkan orang lain dalam luka dan perih. Serius. Kamu sakit hati, enggak akan sakit hati karena kamu cerdas rohani. Ya kan? Enggak akan. Kamu memaafkan. Oke. Kamu memaklumi. Ini hidup. Nah, kalau harmoni enggak mungkin kalian sakit hati. Enggak mungkin. Nah, ke sana. Yang di Undiksa udah semester berapa? Semester 7. Wih, hebat. Udah skripsi sekarang. Ya, mau KKN ya? Udah. Oh, udah KKN. Udah lewat, sudah sebulan ya. Ya, syukurlah. Jadilah sarjana-sarjana yang tangguh, menjadi pribadi-pribadi sejati. Jadi pribadi-pribadi sejati yang menyampaikan pemikirannya, intelektualitasnya. Jangan sampai hal yang tidak putih kuning itu kalian lakukan. Karena Pak dosen ini mumet sekali menghadapi para mahasiswanya yang bandel. Mahasiswanya yang skripsi, dosennya yang mumet. Nah, ini tidak menunjukkan pribadi sejati. Mana ada sih, Mbah Kung kuliah tuh gak pernah diteleponin atau dinasihatin sama dosen. Kalau kamu gak rampung ya sudah, SP. Sekarang di Undiksa nih terutama nih, karena beliau dosen Undiksa, mumet sampai dosennya. Pak Wira Atmaja itu sampai nuliskan skripsinya. Ini mahasiswa skripsi nulis sehuruf aja kagak mampu, diem di sekretariat kampus. Akhirnya gak boleh pulang. Pak Wira yang nulis, bikin skripsinya, tapi suruh baca semua. Nah gitu. Ini terjadi tahun lalu di depan mata Mbah Kung. Maka Mbah Kung ceritakan sebagai cerminan bagaimana agar kita tetap menjadi pribadi-pribadi tangguh. Makanya Mbah Kung bikin program itu Universe Healing. Bagaimana memanfaatkan semesta raya ini, kearifan semesta raya ini untuk pendidikan karakter agar kalian lahir pribadi-pribadi sejati. Bagi yang mau, Mbah Kung sudah tidak mikir reguler lagi. I want to lesson private. Itu private. Ya, face to face, bisi-bisi kan lebih indah. Karena kalau reguler ini Mbah Kung bicara di depan 40 orang yang nangkep 1. Bicara di depan 100 orang yang nangkep 1. Bicara di depan 1000 orang yang nangkep 1. Ini kan. Makanya disinilah dawuhnya please you private lesson ini akan lebih indah, sehingga kalau tumbuh-tumbuh dari ribuan orang yang sungguh-sungguh belajar sama Mbah Kung, yang didatangin pelangi baru 1 orang. Ini illogical kan? Orang tidak mungkin didatangin pelangi. Ini illogical. Tetapi kalau kamu belajar fisika pasti mungkin. Ketika engkau tulus, ketika engkau teduh dan mencemarkan segala sesuatu yang beliau karuniakan, kamu pasti dihadirin pelangi. Serius. Sangat serius ini. Illogical tetapi logik. Kalau engkau melaluinya, lalui maka tahu dan tulus hidup. Kalau tidak melalui, kita tidak akan tahu dan tidak akan tulus hidup.
Makanya yang terjadi sekarang nih ceritanya katanya Bukit harus dilalui. Maka bersyukur kalian magang di Densos ini menjadi pribadi-pribadi yang tangguh untuk berbagi apapun yang kalian kuasai dan lakukan itu sungguh-sungguh dari dalam jiwamu itu tadi. Cerdas akalmu itu nanti akan terkontrol dengan indah saat cerdas rohani. Tapi kalau cerdas akal saja kita akan menjadi sombong dan angkuh. Jangan. Saya ngobrol begini sebenarnya nggak enak, nggak ngasih minum. Biasanya saya buatin kopi. Karena gelasnya hanya ada 4, nggak tak buatin. Nggak tak buatin, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya, maaf ya. Karena mbakku nggak bisa. Kalau ada yang ketemu mbakku nggak dibuatin kopi atau jamu ya Pak Jero ya. Selalu pasti. Saya pengen Nanti kita nyubit kirim. sendiri. Ya, Kali yang belum puas, ya gitu. ada pertanyaan bebas nanti. Ya, Ajak beberapa orang saja. ya sedikit itu ya. Yang serius. Karena kalau kita perbincangan nggak pernah selesai, ini tapak hidup. Ya. Mbak Kung tidak akan pernah menceritakan apa yang Mbak Kung sudah lampaui, tetapi sampaikan apa yang ingin kau tahu. Tapi dasarnya kalian harus menerapkan pernapasan panjang dulu. Kalau nggak menerapkan pernapasan panjang, kamu nggak nyambung nanti dialog. Boleh percaya, boleh tidak. Kalau engkau tidak menerapkan pernapasan panjang, selanjutnya tidak nyambung dengan komunikasi spirit directing. Karena Mbah Kung menyampaikan ini spirit directing, nothing spiritual, tok enggak. Tapi bagaimana Anda komunikasi dengan sang pemberi napas ini yang sangat intens, sangat intens. One day please, nanti mungkin ada sentrum portal spiritual, ada beberapa titik yang sudah Mbah Kung rintis. Please nanti kalianlah yang melanjutkannya. Ya kan? Ada beberapa titik yang sudah ditunjukkan untuk kita lalui. Nanti kalian yang melanjutkan. Tidak harus Mbah Kung pribadi. Mbah Kung tidak ambisi untuk menjalankan itu sendiri, tidak ambisi untuk mengasuh, enggak, tapi hanya menunjukkan. Tapi one day jenengan pasti tahu. Kalau ada titik-titik mata air, nah itu pasti Mbah Kung tandai. Di Bali ini Mbah Kung sudah ditunjukkan 5 kali titik mata air yang baru muncul saat Mbah Kung usai maturan. Oke. 51 titik mata air yang baru muncul di depan Mbah Kung usai maturan. Saya yakin kalian belum melalui, tapi suatu ketika kalian minimal melanjutkan titik-titik itu. Ya. Dan ini belum lama, baru 2 tahun terakhir. Tetapi yang pertama mungkin sudah 9 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, tahun 2012 di Pantai Sawarna itu pertama kali Mbah Kung maturan dan dikasih mata air. Itu tuh real sekali. Dan anak yang tidak mau minum itu akhirnya malah ya dapat menjadi jembatan itu tadi. Kerawan leluhur kita yang lepasin. Jadi inti utamanya kita harus menjalankan spirit directing. Apapun yang kita lakukan ini jangan dari ragawi kita. Makanya ada kesimpulan surga dan neraka itu bukan tempat. Surga itu rohanimu, neraka itu ragawimu. Bila you ngikutin ragawimu, you are crazy. If you follow your spirit, you are glory. Itu makanya terapkan ini spirit you, rohanimu, cerdas rohanimu. Jangan ragawimu. Tapi rohanimu akan menyejahterakan ragawimu, tapi ragawimu menyengsarakan hidupmu. Ini dicatat baik-baik, serius. Nah, mulai terapkan pernapasan panjang terus saja. Mulai saat ini, putus sambung lagi. Itu pesan Mbah Kung paling utama tuh, pernapasan panjang. Lainnya abaikan dulu. Kalau sudah pernapasan panjang nanti jenengan nelpon siapapun tuh asik. Ini kita sama-sama punya nyimpen HP macam-macam, tapi nyambungnya aja susah.
Asnya nggak ada ya Pak? Gelas. Wah, ada mungkin di kurang koreksi saya udah sebulan kurang perhatikan kitchen set itu Pak Jero. Ya. Barangkali kalau pengen mau sharing, welcome for you. Terima kasih Mbah atas tuntunannya di hari perdana ini. Kami hanya menawarkan untuk semua berbagi, semua berkarma dan berproses lebih baik dari sebelumnya, agar kita terpondasi sesuai dengan arahan dan harapan kita bersama, cerdas rohani, cerdas akal, rohani, cerdas akal, Cerdas hati, cerdas hati. cerdas Ya. Nah, ini dasar kita besok ke lapangan. Kita kan besok akan membangun rumah bumbung kemanusiaan kepada umat yang belum punya rumah.